film as jadi dalam buku tersebut diungkapkan bagaimana film itu merupakan faktor sosial, baik itu dalam narasinya sendiri, dalam narasi film itu sendiri, maupun bagaimana ketika orang melakukan pemaknaan terhadap film. Nah, karena dalam narasi itu terdapat bukti-bukti kebudayaan tadi saat tidak saya contohkan, orang mengenal budaya dari mereka sendiri maupun budaya dari masyarakat lainnya. Dan ketika orang memaknai film itu juga ada melibatkan praktek pembacaan budaya terhadap film yang bersangkutan. Orang misalnya ini dulu ada film dokumenter yang berjudul Fitnah, ya. Itu film yang dibuat oleh seorang pembuat film dari Belanda, yang orang maknai film itu berbeda-beda, ya, karena film itu bercerita tentang film itu bercerita seolah-olah bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang katakanlah suka dengan kekerasan, seorang yang suka melakukan praktek seks yang menyimpang, ya. Yang tentunya film ini kalau di Barat itu tidak masalah, tapi kalau di masyarakat Muslim ini tentunya menimbulkan kemarahan, gitu ya. Bahkan di Belanda sendiri, karena di situ juga ada komunitas Muslim, itu muncul demo besar-besaran terhadap adanya film tersebut, ya. Bahkan sampai pembuat filmnya itu diancam untuk dibunuh, gitu. Pembuat film Fitnah tadi, ya, yang disponsori oleh seorang anggota parlemen yang memang itu Islamofobik, ya, memang dia memendam kebencian terhadap Islam sehingga dia menyuruh bikin film yang isinya sangat tendensius, sangat negatif, ya, pengembangan tentang Islam. Ya. Nah, tapi orang membaca film itu beda-beda tadi, ya, saya katakan. Jadi masyarakat yang sekuler di Belanda sendiri dan kebanyakan negara Eropa ya tidak masalah terhadap film itu. Tapi kalau komunitas Muslim di negara-negara tersebut dan masyarakat Muslim di tempat-tempat lainnya itu pasti marah terhadap film tersebut. Nah, dan karena itu film itu ya sering menjadi arena pertarungan kekuasaan, gitu. Ya. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana seringkali penguasa menggunakan film itu untuk melakukan propaganda terhadap kekuasaannya. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini saya suka memang kalau membahas film itu suka bicara tentang sejarah, ya. Nah, jadi saya katakan tadi film itu muncul pertama di dunia itu tahun 1896, ya, ketika dua bersaudara Lumière itu menyorotkan, ya, gambar gerak di dinding sehingga kemudian menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang karena melihat ini seperti ada setan, ya, atau kok di dinding ada orang bergerak-gerak, gitu, ada gambar orang bergerak. Orang mengira itu suatu hal yang entah itu magis, ada bau sihir di situ, atau bahkan ada kadang kalau orang itu yang sangat beragama mengira itu perbuatan setan, itu karena kemudian muncul gambar gerak di dinding, suatu keajaiban yang tidak pernah mereka kira sebelumnya. Nah, hanya dalam waktu kurang lebih 30 tahun ternyata kemudian muncul film cerita pertama di Hindia Belanda tahun 1926, ya, yaitu Lutung Kasarung yang ini bisa dilihat di background saya ini, ya, di latar belakang saya ini namanya film Lutung Kasarung, ya. Jadi menarik karena memang film Lutung Kasarung ini dia itu mengambil cerita, ya, ini perusahaan yang membuat film ini, Lutung Kasarung namanya Java Film Company. Jadi ini menarik karena Lutung Kasarung kan sebetulnya kan cerita yang sangat akrab, ya, sangat akrab di kalangan masyarakat Banyumas sebetulnya. Karena Lutung Kasarung kan ceritanya tentang katakanlah seorang pangeran dari tanah Sunda, ya, seorang pangeran dari tanah Sunda yang dia melakukan perjalanan, ya, sampai ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Pasir Kidul, ya, daerah Karanglewas, ya, untuk mencari istri, ya, yang mirip ibunya, ya, karena dia mengidamkan seorang perempuan yang sebaik ibunya, tetapi ayahnya salah kira, ya, dikiranya si anak ini kurang ajar mencintai ibunya sendiri, ya, sehingga dia diusir. Nah, dalam perjalanannya dia ternyata menemukan seorang perempuan yang menurut dia idaman, yaitu di daerah Pasir, ya, yang sekarang menjadi Karanglewas, ya.
sehingga kemudian dia dalam rangka mendekati perempuan yang disukainya itu, kemudian dia menyamar sebagai monyet atau lutung. Nah, film ini artinya ini sebuah legenda rakyat yang meskipun asalnya Sunda tetapi lekat dengan Banyumas gitu ya. Nah, film ini legenda ini dianggap sebagai film cerita pertama di Indonesia. Ya. Meskipun yang terlibat dalam film itu orang-orang film ini orang Belanda ya, Lutung Kasarung ini sebetulnya ya. Jadi dia diproduksi, dikonsumsi artinya ditonton dan dibintangi secara eksklusif oleh orang-orang Belanda ya. Tetapi kalau untuk film Lutung Kasarung ini memang melibatkan figuran yaitu orang-orang pribumi yang kebanyakan merupakan kerabat dari orang yang mendanai film ini, yaitu waktu itu Adipati Priangan ya. Priangan itu wilayah Sunda ya, wilayah Sunda yang meliputi ini mulai dari Tasik, Garut, ya, Bandung, itu namanya Priangan. Nah, pada waktu itu yang meskipun film ini yang membuat itu orang Belanda, ya, dari orang Belanda, yang nonton film itu orang Belanda, tapi sebetulnya yang mendanai pembuatan film, ya, meskipun membuat filmnya Belanda itu orang Sunda itu, atau Adipati Priangan. Ya. Nah, karena ya sebagai kompensasi dia ya kemudian anak-anaknya dilibatkan dalam pembuatan film tadi ya, menjadi bintang-bintang figuran katanya. Nah, ini film yang masih bisu ya, artinya tidak ada suaranya, cuman gambar saja. Ya. Jadi orang bicara tapi tidak ada suaranya karena memang waktu itu belum ada teknologi untuk mengirimkan suara pada masa itu. Ya. Nah, ini film ini yang menonton orang-orang kebanyakan orang Belanda gitu ya, atau orang-orang Eropa lainnya. Jadi dan juga ada sebagian orang keturunan Tionghoa yang juga dibolehkan untuk nonton film. Orang-orang pribumi itu malah tidak bisa nonton film karena tidak punya cukup uang untuk beli karcis. Ya. Jadi makanya muncul lagunya Benyamin tadi, gitu ya. Nonton film orang kalau zaman itu kalau nonton film seperti Tuan dan Nyonya, artinya seperti para bangsawan nonton film itu. Yang bisa nonton film hanyalah orang-orang kaya atau orang-orang bangsawan. Nah, praktek menonton film pada masa itu terkait dengan pembagian kelas, yaitu Barat, Timur, dan pribumi. Barat itu artinya ini. Jadi pada masa itu lapisan sosial paling atas itu ditempati oleh orang-orang dari Eropa, ya, terutama Belanda. Lapisan kedua adalah orang-orang dari luar Nusantara, dari luar Hindia Belanda, tapi bukan orang Eropa, yaitu orang-orang keturunan Tionghoa, orang-orang keturunan India, orang-orang keturunan Arab, orang-orang keturunan Pakistan. Gitu. Jadi istilahnya Timur ya. Dan yang paling bawah, startanya paling bawah adalah orang-orang pribumi gitu ya. Jadi ini pembagian kelas sosial di masa itu. Jadi yang bisa menikmati tontonan film ya itu hanyalah paling banyak itu hanyalah kelas sampai dengan kelas 2, yaitu orang-orang dari dari Cina, dari Arab, India, Pakistan, orang pribumi malah tidak bisa nonton ya. Bukan karena Belanda sengaja tidak memperbolehkan orang pribumi nonton, ya, tapi karena memang tadi harga karcis, harga tiket nonton itu masih sangat mahal ya. Sehingga bahkan sampai dengan tahun 70-an itu kemudian ada praktek nyatut tiket ya. Jadi tiketnya itu ilegal ya. Orang-orang bikin tiket film sendiri-sendiri yang mirip dengan karcis film yang asli ya. Nah, karena tadi saking mahalnya atau saking belum terjangkaunya harga karcis film sampai dengan tahun 70-an bagi banyak orang di Indonesia. Nah, pada masa Belanda itu akses terhadap industri perfilman itu terbatas bagi orang-orang pribumi. Jadi yang bisa terlibat dalam industri perfilman hanyalah orang-orang Belanda atau orang-orang Cina. Nah, kalau produk khas dari orang-orang Belanda ya, mereka biasanya mengeksploitasi atau memanfaatkan cerita-cerita rakyat atau legenda atau cerita-cerita rakyat yang sudah beredar selama ini ya di Indonesia gitu ya. Jadi tentang pocong lah, tentang tengkorak hidup lah, macam-macam gitu ya. Sedangkan film-film yang diproduksi oleh orang-orang Cina, keturunan Cina, dan sebagian itu bukan cuma keturunan Cina, tapi memang mereka datang langsung dari Cina, yaitu film-film yang bertema romantis gitu ya.
film-film yang bercerita tentang kehidupan asmara laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu juga Belanda melakukan membuat film-film bertema propaganda. Yang pertama dibuat adalah film bertajuk Tanah Seberang tahun 1936. Yang ini sebetulnya film tentang propaganda agar orang-orang Jawa mau pindah ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Suatu praktek yang kemudian masih dilanjutkan sampai dengan sekarang, yaitu yang namanya transmigrasi. Jadi transmigrasi, perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, itu sudah diawali dari zaman Belanda. Terbukti ya sampai awal abad 20 itu sudah dijalankan oleh Belanda. Dan agar orang-orang Jawa itu mau sukarela pindah ke luar Jawa, maka salah satu upaya mereka adalah dibuat film bertema tentang transmigrasi, yaitu Tanah Seberang. Gitu. Nah, ini Belanda memindahkan orang Jawa ke luar Jawa, ya, semata-mata tujuannya bukan agar orang Jawa sejahtera, tetapi semata-mata agar mudah dikendalikan oleh penguasa Hindia Belanda, ya, agar Belanda mudah mengendalikan orang Jawa. Gitu. Kalau orang Jawa itu terkumpulnya di Jawa semua, maka susah untuk mengendalikannya karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi kalau disebar ke luar Jawa, akan semakin mudah untuk dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Makanya tadi program transmigrasi disukseskan. Saat cara untuk mensukseskan transmigrasi, maka dibuat film propaganda Tanah Seberang. Nah, Tanah Seberang itu karena dia film propaganda, maka dia gratis, ya. Orang pribumi boleh nonton, bahkan harus nonton agar mereka tertarik untuk pindah ke luar Jawa sesuai keinginan dari pemerintah Belanda. Nah, inilah film bertema romansa pertama, ya salah satu yang pertama itu adalah film namanya Terang Bulan, tahun 1938, yang mana film Terang Bulan ini film pertama yang mengisahkan kisah percintaan anak muda Indonesia, tapi di luar negeri, yaitu di Singapura. Nah, setelah itu kemudian bahkan sampai dengan sekarang itu muncul film-film berikutnya yang bertema percintaan anak muda Indonesia di luar negeri, gitu ya. Misalnya ada yang mungkin pernah mendengar atau walaupun belum pernah menonton tapi mungkin pernah mendengar, misalnya Eiffel I'm in Love, ya, cerita tentang remaja, ya, bercinta di Prancis, ya, di Paris, ya, meskipun mereka itu orang Indonesia, ya, dan Virginia di London, dan seterusnya film-film yang seperti itu, ya. Jadi ini karena lokasi di luar negeri ini biasanya budgetnya itu mahal. Nah, jadi dari sini maka kita bisa lihat bahwa pada zaman ini memang sangat terlihat bahwasanya perfilman Indonesia itu belum di Belanda pada masa itu memang belum berikan banyak kesempatan bagi para pembuat yang asli dari Indonesia. Ya. Nah, ini yang ada di latar belakang saya ini inilah yang film ini ini juga dianggap sebagai film horor hantu pertama di Indonesia, ya, Tengkorak Hidup, ya, tahun 1941, ya. Nah, yang meskipun ada sedikit persamaan dengan film tadi, film Lutung Kasarung, tapi ada perbedaannya juga karena kalau film Lutung Kasarung dasarnya adalah cerita legenda, ya, tetapi kalau film Tengkorak Hidup ini yang ada di belakang saya ini, itu memang cerita tentang kekuatan supranatural yang sifatnya memang menakut-nakuti, gitu ya. Kalau Lutung Kasarung kan tidak menakut-nakuti, ya. Jadi sebetulnya inilah film horor pertama ini, ya, Lutung Kasarung ini. Tengkorak Hidup ini. Kalau Lutung Kasarung itu film yang bertema legenda dan kekuatan supranatural, tapi bukan film yang menakut-nakuti, ya. Kalau Tengkorak Hidup memang film yang menakut-nakuti dan memang pelakunya memang kekuatan supernatural atau setan atau istilahnya, atau apapun istilahnya, atau hantu atau iblis atau dan seterusnya itu, ya. Karena kan ada juga film horor yang pelakunya manusia, ya, manusia tapi saking kejamnya sehingga itu menjadi film horor sebetulnya. Ini namanya film horor sifatnya psikologis, ya. Jadi teror psikologis, bukan teror dalam bentuk kekuatan supernatural seperti film ini Tengkorak Hidup ini. Nah, pada zaman Jepang, ya, ini para pembuat film dari pribumi, kalangan pribumi itu sudah terlibat, ya, karena Jepang tentunya sebagai penguasa baru di Indonesia tentunya tidak menginginkan pergerakan atau kegiatan-kegiatan dari orang-orang dari Eropa dan Cina, ya,
karena mereka tentunya konteksnya Jepang kan memang memusuhi Eropa dan Cina, sehingga otomatis orang-orang Eropa dan Cina ya tidak boleh berkegiatan, termasuk dalam perfilman. Nah, di salah-salah itu maka kemudian Jepang memberikan kesempatan bagi para pembuat film dari Hindia Belanda untuk meningkatkan keterampilan mereka, ya. Jadi sekaligus menunjukkan dukungan kepada Jepang. Jadi karena Jepang kan butuh dukungan untuk menang perang, ya, sehingga mereka salah satunya adalah mengajak atau mendorong munculnya para pembuat film. Nah, munculnya para pembuat film itu sebenarnya untuk Jepang, untuk kepentingan Jepang adalah membuat film-film propaganda demi kepentingan Jepang itu sendiri. Nah, dalam rangka itu maka mereka memberikan pendidikan atau keterampilan membuat film bagi orang-orang pribumi pada masa itu. Jadi seperti istilahnya blessing in disguise, ya, secara tidak sengaja itu membawa berkah, ya, musibah membawa berkah, kira-kira seperti itu, ya, meskipun Indonesia kembali dijajah, meskipun menjajahnya sekarang dari kalangan Asia sendiri, tapi ada berkah tersendiri yang tersembunyi, yaitu ada kesempatan bagi orang-orang pribumi untuk terlibat dalam pembuatan film, ya. Sekaligus mereka itu belajar keterampilan dengan keahlian diperlukan untuk membuat film. Nah, walaupun tadi tujuan utamanya adalah sebetulnya Belanda itu agar anak-anak muda itu bekerja untuk kepentingan lembaga-lembaga pemerintah pendudukan Jepang. Nah, dari sinilah maka muncul para perintis perfilman Indonesia yang dididik oleh Jepang, yaitu ada namanya Usmar Ismail, ada Djaduk Jayakusuma, dan ada Asro Sane, ya. Sehingga kemudian di daerah Kuningan itu ada Taman Usmar Ismail, ya, Taman Usmar Ismail, ya. Mungkin kalau yang di Jakarta ya mungkin tahu ini seperti ABI, ya, meskipun jauh dari pusat Jakarta, tapi saya kira pernah mendengar bahwa di daerah Jakarta, ya, di daerah Kuningan itu ada Kuningan Jakarta, ya, bukan Kuningan Jawa Barat, ya, itu ada namanya Taman Perfilman Usmar Ismail, ya, mengambil dari nama orang yang dianggap sebagai bapak perfilm Indonesia, yaitu Usmar Ismail. Tema film dibuat pada masa Jepang, ya, itu adalah tentunya terkait dengan perang, ya, yaitu propaganda untuk kepentingan Jepang, ya. Jadi dalam rangka itu kan memang kita semua tahu, ya, dari cerita sejarah, ya, bahwa Jepang menjanjikan Indonesia untuk merdeka, ya. Jepang menjanjikan Indonesia untuk merdeka jika mereka menang perang Pasifik, ya. Jadi kalau Jepang menang perang itu Indonesia akan merdeka. Ya. Itu yang kemudian dipropagandakan melalui film-film yang dibuat pada masa itu. Dan yang buat film itu banyak diantaranya adalah orang-orang yang sekarang dianggap sebagai para perintis perfilman Indonesia. Nah, di sini muncul gaya baru, ya. Kalau pada masa Belanda itu film-film itu temanya tema-tema romantis, ya, tema-tema percintaan anak muda, dan juga tema-tema film legenda, dan juga ada film horornya, ya. 2 kali ada film horor di masa Belanda pada masa itu. Pada masa Jepang itu tidak, ya. Pada masa Jepang tidak ada film-film bertema romansa, tidak ada film bertema legenda, tidak ada film horor. Yang ada adalah film-film yang orang-orang yang membumi, gitu, ya. Artinya film-film muncul film-film yang terkait dengan persoalan keseharian, tidak semata-mata tentang hubungan percintaan, gitu, ya. Bahkan temanya bukan tentang hubungan percintaan, tidak ada, ya. Karena tentunya bagi Belanda, ya, film yang cerita tentang temanya percintaan itu akan mengganggu semangat peperangan, sehingga dibuatlah film-film yang menunjukkan persoalan keseharian dalam masyarakat, ya. Sayangnya memang film-film di masa itu memang sudah tidak ada lagi kopinya sama sekali, sehingga kita tidak tahu, ya, judul-judulnya apa saja. Bahkan sekedar poster-poster filmnya juga nggak ada, ya, pada masa itu, ya, karena ya akibat perang kemerdekaan, kemudian segala yang berbau Jepang itu banyak yang dibumi hanguskan, ya, pada masa itu, sehingga kita tidak tahu, ya, film-filmnya seperti apa. Tapi menurut beberapa literatur yang saya baca, memang ya, film-film yang dibuat di masa Jepang itu ya film-film yang membumi, dan itu selain karena kepentingan Jepang, juga karena memang yang buat ini orang-orang pribumi, ya, orang-orang asli penduduk Hindia Belanda. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka itu muncul suasana yang baru, ya. Jadi setelah Indonesia kembali merdeka, maka kemudian perusahaan-perusahaan film dari Cina yang dulu itu kabur dari Indonesia ketika Jepang masuk lagi ke Indonesia, ya.
Jadi yang masuk dari Cina bukan hanya orang-orang ya, tapi memang perusahaan-perusahaan mereka ya. Perusahaan mereka itu punya cabang di Indonesia yang mereka kemudian membuat film-film yang pertama yang kembali bertema romantis ya, kembali bertema drama-drama percintaan tentang anak muda dan seterusnya ya. Nah, yang bedanya adalah bahwa pada masa Indonesia Merdeka itu sudah banyak melibatkan aktor-aktor, semakin banyak melibatkan aktor-aktor pribumi gitu ya. Jadi kalau pada masa Belanda ya, film-film romantis itu memang ada aktor pribuminya, tapi juga campuran dengan orang-orang dari Cina sendiri ya. Nah, kalau di masa Orde Lama ya, setelah merdeka itu hampir semuanya bintang-bintang dilibatkan ya, itu orang-orang pribumi atau orang-orang dalam tanda kutip Indonesia asli. Nah, selain itu di masa Orde Lama juga pemerintah sendiri itu mendorong para pembuat film untuk membuat film-film yang bertema panggilan revolusi gitu ya. Itu film-film yang bertema revolusi itu banyak diproduksi di masa itu ya. Karena menurut jargon pemerintah Orde Lama sendiri, terutama Soekarno kan selalu mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Nah, karena revolusi belum selesai, maka film juga mencerminkan situasi tadi, yaitu revolusi ya belum selesai. Nah, ini tema-temanya jadi semakin beragam ya. Jadi meskipun ada tema-tema romansa, ya tetapi ada tema-tema lainnya, ada tema perang kemerdekaan, ya. Ada film yang bertema satir politik. Satir politik itu film-film yang ini banyak menyindir tentang pemerintah Orde Lama ya. Bahkan ada satu film yang pernah saya tonton lewat YouTube gitu ya, yaitu film Tamu Agung yang menceritakan di situ cerita tentang ini, ada tukang obat yang dianggap sebagai pahlawan, tukang obat yang dikira itu sebagai tamu agung, itu tukang obat yang salah dikira sebagai pembesar negeri ya. Dan yang menarik adalah si tukang obat tadi itu cara dia berpakaian, cara dia berbicara itu seperti Bung Karno ya. Jadi film ini sebetulnya mengkritik Bung Karno sebagai presiden. Jadi presiden itu hampir sama dengan tukang obat, kira-kira seperti itu pada masa itu ya. Jadi luar biasa itu. Pada masa itu film Orde Baru, Orde Lama itu cerita tentang menggambarkan bahwa presiden itu seperti tukang jualan obat yang ceritanya banyak tapi isinya omong kosong melulu. Nah sekarang ada yang berani tidak bikin film seperti itu, presiden sebagai tukang obat. Nah, pada Orde Lama ada yang berani bikin film seperti itu ya. Baru jelas digambarkan kalau ada yang nonton film itu Tamu Agung itu betul-betul itu si tukang obat itu memang bertampilan seperti Bung Karno ya. Tapi ya seperti tukang obat, namanya tukang obat ya. Apa yang dia bualkan itu diterima oleh banyak orang. Kira-kira presiden Indonesia pada masa itu seperti itu. Nah, ini luar biasa sebetulnya ya. Coba kalau sekarang ada bikin tema seperti itu kan pasti ditangkap ya. Nah, jangan kan bikin film, bahkan bikin soretan di dindingnya saja ditangkap. Apalagi kalau bikin film yang langsung menyindir presiden gitu ya. Nah, kemudian pada masa itu juga orang banyak buat film yang berlandaskan budaya tradisional. Jadi tidak seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang kan film yang kalau ada pun tema kebudayaan itu kebanyakan budaya Jawa. Di masa itu muncul budaya Sumatera, budaya Sulawesi, dan banyak lagi ke layar perak ya istilahnya. Film-film yang bertema komik sosial juga ada, dan bahkan ada juga beberapa film yang mengambil dari kisah-kisah pewayangan, baik itu Mahabharata dan Ramayana. Nah, pada masa Orde Lama itu terdapat satu standar ideal perfilman Indonesia yang sampai sekarang masih dianut, yaitu teknik perfilman gaya Barat ya dengan muatan lokal yang kental ya. Teknik perfilman gaya Barat itu bukan hanya menyangkut cara teknis membuat film ya, seperti bagaimana mengambil sudut gambar, bagaimana bagaimana make up-nya dan seterusnya, tapi juga ini sudut pandang yang dipakai itu kebanyakan dari sudut pandang individu ya. Ya kalau film-film berdebat kan sebenarnya sudut pandangnya lebih banyak sudut pandang individu, bukan sudut pandang komunitas gitu ya. Jadi kalau ada film misalnya mungkin kalian lihat dimanapun itu ya selalu mengandalkan kehebatan dari individu, bukan kehebatan masyarakat. Nah, ini khas film Barat seperti itu ya. Jadi mau ada misalnya cerita tentang pasukan sekalipun ya, itu tetap saja yang menonjol itu individu-individu gitu ya, bukan masyarakat, bukan kelompok, bukan kumpulan.
bukan kolektivitas yang menonjol, tapi individualitas. Sampai sekarang film Indonesia juga seperti itu, ya, karena standarnya memang dari zaman Orde Lama itu, yaitu teknik permainan gaya barat, tapi muatan lokal, artinya menceritakan kehidupan yang khas Indonesia. Gitu. Meskipun ada campuran budaya barat juga, ya nanti akan juga saya perlihatkan. Ya. Nah, masuki tahun 60-an, ya, masuki dekade 60 itu muncul pelarangan terhadap film asing, terutama film Amerika. Memang pada awalnya hubungan Amerika Serikat di Indonesia itu baik, tapi setelah semakin kuat perang dingin, ya, di mana Amerika Serikat itu menjadi blok barat, Uni Soviet menjadi blok timur, itu semakin kelihatan Indonesia tadinya memang non blok, ya, tidak memihak, tapi lama-kelamaan Indonesia lebih cenderung ke blok timur daripada blok barat. Ya. Blok timur itu ya Uni Soviet dan Cina daripada barat, karena blok barat itu menurut Bung Karno itu lebih mengancam, ya, karena blok barat itu blok kapitalis dan blok timur itu sosialis. Nah, menurut tafsir Bung Karno, Pancasila itu yang menjadi jiwa bangsa Indonesia itu dekat dengan sosialis daripada dengan kapitalis. Sehingga kemudian tidak heran jika hubungan Indonesia pada masa itu tidak lagi non blok, ya, setelah tahun 55, ya, 55 masih non blok tidak miak barat timur, tapi semakin ke tahun 60-an bergerak ke tahun 60-an itu semakin miak blok timur, ya. Artinya semakin mengarah ke kubu sosialis, ya. Karena tafsiran Bung Karno tentang Pancasila tadi, yang saya juga sepakat bahwa Pancasila sebetulnya lebih mengarah ke sosialisme daripada kapitalisme. Ya. Meskipun sekarang ya dikangkangi, ya lebih mengarah praktek-praktek ekonomi kita lebih para kapitalis liberal. Nah, karena itu tidak heran kalau pada masa itu memang suasana politik sangat melekat pada perfilman, ya, sehingga kemudian tadi muncul larangan terhadap impor film-film asing. Ya. Nah, ini yang memang di balik layar itu muncul pertarungan politik ideologis antara kanan versus kiri, ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang mewakili kekuatan, ya istilahnya kekuatan mewakili ideologi liberalisme, dan ada kekuatan-kekuatan yang mewakili ideologi sosialisme, ya. Nah, meskipun Soekarno itu lebih dekat pada sosialis, ya pemikiran-pemikiran sosialis, tetapi sebetulnya pemikiran-pemikiran liberal itu ya tetap hidup, ya tetap tumbuh, ya. Sehingga bukti menjadi pertarungan yang ketat, ya. Jadi sehingga kemudian kalau pada konteks perfilman muncul pertarungan budaya, ya pertarungan budaya dalam topik antara lembaga kebudayaan rakyat dengan lembaga seni budaya muslimin Indonesia atau LESBUMI, gitu ya. Lembaga kebudayaan rakyat adalah lembaga yang dianggap, ya yang dia itu berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia, ya. Sedangkan LESBUMI adalah lembaga yang dianggap berafiliasi pada waktu itu Partai Nahdlatul Ulama, ya, Partai NU, ya waktu itu NU adalah partai, dan lembaga kebudayaan mereka disebut sebagai Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Nah, orang yang menjadi ketua LESBUMI pertama adalah tidak lain dari Usmar Ismail yang pembuat film tadi. Nah, makanya baik Lekra maupun LESBUMI itu memang unsur perfilman itu paling menonjol, ya. Meskipun budaya bukannya film, tapi filmlah yang paling menonjol pada masa itu. Sehingga kemudian ada pertarungan antara LESBUMI dan Lekra. Ya. Hanya saja Lekra nasibnya berakhir setelah tahun 65, kalau LESBUMI masih ada sampai dari sekarang gitu, ya. Kalau di organisasi NU ada yang namanya LESBUMI di tiap kabupaten, ya. Termasuk di Banyumas juga ada LESBUMI gitu, ya. Dan penasihat LESBUMI di Kabupaten Banyumas itu tidak lain dari salah satu dosen sosiologi yaitu Pak Arizal Mutahir. Beliau adalah penasihat dari LESBUMI di Banyumas. Nah, meskipun sampai sekarang yang dia itu meletakkan standar estetika yang tinggi adalah Usmar Ismail dan kawan-kawan, tapi sebenarnya Lekra juga tidak kalah hebatnya, ya. Ada film yang sangat menonjol dibuat oleh salah seorang sutradara Lekra namanya Bakhtiar Siagian, yang namanya Bajang Membara, cerita tentang perjuangan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Ya. Nah, ini beda sekali film gaya LESBUMI dengan gaya bukan LESBUMI saja, ya. Film gaya Usmar Ismail dengan film gaya Lekra. Kalau gaya Lekra itu lebih sosialis, artinya tokoh-tokohnya masyarakat biasa. Ya. Hampir semua tokoh ada dalam film-filmnya Lekra itu film ya masyarakat biasa, dan persoalan-persoalan tampil persoalan-persoalan rakyat biasa. Dan penyelesaiannya adalah dengan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan komunal, berbeda dengan pendekatannya Usmar Ismail, yaitu pendekatan individual gitu, ya. Ya sampai sekarang jadi standar, ya. Hampir tidak ada film Indonesia yang mengandalkan pendekatan komunal atau pendekatan sosial untuk menyelesaikan masalah dalam film. Ya. Nah, pada masa Orde Baru ini terjadi perubahan yang luar biasa, yaitu
ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI, maka otomatis sayap-sayapnya termasuk Lekra juga dibubarkan, ya. Apa baik itu meskipun Lekra sebetulnya tidak ada kaitan resmi dengan PKI, tapi dianggap saja bahwa Lekra itu pasti PKI, ya. Karena itu bukan hanya dibubarkan, ya, tokoh-tokohnya ditangkap semua, ya. Jadi semua yang dianggap terkait dengan komunis ditahan tanpa pengadilan pada masa itu, ya, pada masa Orde Baru. Dan bahkan banyak yang meninggal tanpa diketahui ujungnya, tidak nggak tahu meninggalnya di mana, jenazahnya di mana, dan jelas satu orang itu dia sudah meninggal itu di dalam tahanan Orde Baru pada masa itu, ya. Nah, dampaknya lagi adalah bahwa setelah memasuki masa Orde Baru itu perfilman diawasi oleh Departemen Penerangan, ya. Yang sekarang sudah dibubarkan Departemen Penerangan itu, tapi sekarang penggantinya namanya Kementerian Informasi dan Komunikasi, ya. Pada masa Orde Baru namanya Departemen Penerangan. Nah, Departemen Penerangan itu di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, gitu, ya. Kalau pada masa sekarang kan Kementerian Informasi dan Komunikasi kan tidak di bawah Kementerian Politik dan Keamanan, tapi di bawahnya Pak Kesra, ya, pembangunan masyarakat manusia dan kebudayaan, ya. Jadi di bawah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu Muhadjir Effendi sekarang. Kalau dulu di bawah Menko Polkam, dan Menko Polkam itu pasti dari kalangan militer, dijabat oleh menteri dari kalangan militer. Nah, yang membedakan juga adalah bahwa film-film impor kembali masuk, ya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa peristiwa 1965 menguntungkan kekuatan-kekuatan liberal, itu benar, gitu, ya. Benar, karena misalnya dalam bidang ekonomi, ya, hanya dalam waktu ya setahun 2 tahun setelah Soeharto berkuasa, Freeport masuk ke Papua, ya, langsung menggangsir kekayaan sumber daya alam di Papua. Banyak perusahaan asing kemudian berlomba-lomba masuk ke Indonesia setelah Orde Baru berjaya. Jadi apakah bukan merupakan suatu kebetulan belaka jika sebelumnya ya itu terjadi setelah kekuatan komunis dihabisi di Indonesia. Nah, jangan-jangan memang ya ini masih banyak teori, tapi ada, ya ini terutama menjelang 30 September pasti ada perdebatan tentang itu. Tapi ada banyak teori juga yang mengatakan bahwa 1955 itu rekayasa dari Barat, ya, untuk menjatuhkan atau menghapuskan kekuatan komunis di Indonesia. Ya, salah satu teorinya seperti itu, meskipun ada yang mengatakan ini semata-mata pertarungan internal di kalangan angkatan darat, ya. Tapi yang jelas budaya liberal, budaya dari blok Barat itu kemudian lebih banyak dominan di Indonesia, ya, setelah Orde Baru, terutama ditandai dengan masuknya film-film asing dari Amerika Serikat, film-film dari Hollywood kemudian banyak dinikmati oleh penonton Indonesia. Nah, film-film yang berorientasi komersial itu kemudian juga semakin banyak, ya. Jadi kalau pada masa Orde Lama film yang berorientasi komersial itu hampir tidak ada, ya. Jarang sekali film berorientasi komersial, tapi karena orang tadi bikinnya film tentang revolusi, orang bikin film tentang satir politik, tentang budaya tradisional. Nah, kalau ini film yang berorientasi komersial itu berarti film-film yang memang ini dibuat dengan biaya yang murah, tapi harapannya bisa untung sebanyak-banyaknya. Nah, film-film yang berbiaya murah tapi banyak mendapatkan untung ada film-film yang bertema tentang percintaan biasanya, ya. Percintaan, komedi, kemudian film horor itu yang banyak disukai orang. Ya, karena itu yang itu banyak disukai orang, maka kemudian para buat film bikinnya film-film tentang itu, ya. Nah, film-film juga harus sesuai dengan program pemerintah, bahkan harus mendukung program pemerintah, ya. Termasuk misalnya film ini penumpasan pengkhianatan gerakan 30 September. Ya hampir pasti ada yang muter saja, ya, entah siapa, entah TV, entah kelompok mana, entah di kantor-kantor militer, polisi itu pasti ada yang memutar film ini. Penumpasan pengkhianatan gerakan 30 September yang meskipun itu sebetulnya memang itu film berdasarkan fakta sejarah tapi banyak sifat fiktifnya, ya. Mungkin kalau pernah menonton kan dalam film ini ada adegan-adegan misalnya seperti jenazah para jenderal yang ditangkap itu sebelum dibunuh, sebelum tewas itu disiksa lebih dulu, ya. Diiris-iris diiris kupingnya, diiris kulitnya, bahkan alat kemaluannya, ya, kemudian diludahi, kemudian setelah itu dipukuli, kemudian ditembak, baru dimasukkan dalam sumur di lubang buaya, ya. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu, ya. Menurut visum dokter yang meriksa jenazah tidak ada luka irisan, ya, tidak ada luka-luka fisik, ya.
luka-lukanya hanya luka-luka tembakan saja, tidak ada lebam-lebam hasil pukulan, tidak ada. Jadi banyak fakta-fakta yang sifatnya fiktif di situ ya. Bahkan di unit itu digambarkan ada perempuan gerakan wanita Indonesia atau gerwani yang menari-nari sambil telanjang di depan para jenderal, itu ya tidak ada cerita seperti itu sebetulnya, secara nyata tidak ada cerita seperti itu sebetulnya, tapi ini ada dalam film. Tapi orang percaya kemudian, oh berarti gerwani itu kumpulan perempuan yang ini kumpulan perempuan komunis yang brengsek dan seterusnya. Padahal sebetulnya sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa gerakan gerwani, gerakan wanita Indonesia adalah gerakan perempuan paling progresif ya sebelum sekarang ya, sebelum masa sekarang. Bahkan ada yang mengatakan dalam sejarah Indonesia gerakan perempuan paling progresif ya gerwani itu, gerakan wanita Indonesia yang dianggap terkait dengan PKI, padahal sebenarnya tidak ada kaitan, lagi-lagi tidak ada kaitan resmi antara gerwani dengan PKI. Nah, itu artinya ini bagian propaganda luar biasa seperti film pengelumasan pernyataan gerakan 30 September, sehingga orang tetap mengira bahwa PKI itu jahat, PKI itu kejam, PKI itu anti Tuhan, anti agama, sehingga layak dilenyapkan dari muka bumi, termasuk turun-turunnya harus dilenyapkan juga. Nah, pemerintah mengendalikan festival film, ya, memperkuat badan sensor, dan memperkasih asosiasi perusahaan yang film yang pro pada pemerintah. Ini untuk memastikan bahwa film itu berada dalam kendali pemerintah. Jadi ini menunjukkan poin dari apa yang saya katakan pada awal, yaitu film menjadi praktek pertarungan kekuasaan. Film menjadi sebagai tempat di mana pemerintah itu ingin menegaskan hegemoni mereka terhadap masyarakat. Ya, cara untuk melestarikan ini adalah dengan mendorong agar memastikan film-film yang dibuat oleh film-film yang dibuat di Indonesia itu yang sesuai dengan guideline atau panduan dari pemerintah. Ya. Dan makanya perlu ada badan sensor yang sangat didominasi oleh pemerintah dan asosiasi perusahaan pembuat film yang pro terhadap pemerintah. Isu SARA dihindari betul ya di film-film di masa Orde Baru. SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Jadi film-film di masa Orde Baru tidak ada yang menggambarkan isu tentang hubungan antar suku. Ya. Kalaupun ada hubungan antar suku, tidak tampil kalaupun dalam film itu tampil dua orang dari suku yang berbeda, itu tidak diwajib ditunjukkan secara jelas identitas sukunya gitu ya. Juga tidak ada hubungan antar agama ya di masa itu, di dalam film-film di masa Orde Baru. Tidak ada hubungan, tidak ada film yang bernuansa ras di situ ya. Sehingga kemudian di masa Orde Baru itu ya film-film yang menunjukkan ras yang berbeda dengan mayoritas itu tidak ada ya. Jadi semua orang yang tampil di film-film pada masa Orde Baru ya, bukan semuanya, hampir semuanya itu adalah orang-orang dalam tanda kutip pribumi ya. Karena pada masa Orde Baru kan dibedakan antara WNI pribumi dengan WNI keturunan ya. Dan bahkan di KTP ada stempelnya ini WNI keturunan gitu ya. Dan seakan-akan WNI keturunan itu dianggap itu warga negara kelas 2 pada masa itu. Atau lebih ada yang mengatakan warga negara kelas kambing. Jadi meskipun mereka WNI dari aslinya dari awal, tapi mereka itu diperlakukan tidak seperti WNI. Jadi para keturunan Tionghoa, keturunan Arab, itu terutama keturunan Tionghoa itu karena tadi ada anggapan Tionghoa itu terkait dengan komunis, maka selalu harus dibahas pada orang keturunan Tionghoa. Meskipun kenyataannya sebenarnya pada masa Orde Baru mereka banyak berjasa ya, yang mengangkat nama Indonesia lewat olahraga, siapa lagi kalau bukan para pemain keturunan Tionghoa ya, seperti Lim Swee King gitu ya kan, yang asli Purwokerto. Lim Swee King itu pemain bulu tangkis yang terkenal yang mengangkat nama Indonesia, tapi diperlakukan seperti warga negara kelas kambing di masa Orde Baru ya. Dan dalam film juga seperti itu, hampir tidak pernah tampil warga mereka ya, dari keturunan mereka tidak pernah tampil dalam film. Nah, dalam cerita tentang sejarah bangsa itu ada hegemoni militer ya. Dalam film seperti Janur Kuning dan Serangan Fajar itu cerita tentang kepahlawanan militer Indonesia dalam sejarah bangsa gitu ya. Jadi misalnya cerita tentang Serangan Fajar dan Janur Kuning itu cerita tentang pertempuran pendudukan Jogja selama 6 jam ya. Yang dalam film diklaim bahwa yang merintis atau punya ide pendudukan tentara Indonesia di Jogja ya. Jadi Jogja sebenarnya dikuasai Belanda ya tahun 48 ya. Dan kemudian selama 6 jam memang cerita sejarahnya selama 6 jam tentara Indonesia berhasil menduduki
Jogja ya. Kemudian setelah 6 jam kemudian ditinggal. Ini jadi tentara Indonesia menyerang Jogja, menduduki Jogja selama 6 jam, tujuannya adalah agar dunia tahu bahwa Indonesia itu masih ada, meskipun presidennya sudah ditangkap, presiden ditangkap dan dibuang, tetapi Indonesia masih ada. Buktinya Jogja dijujuki, Jogja yang waktu itu menjadi ibu kota Indonesia dapat diambil alih oleh tentara Indonesia meskipun selama 6 jam. Nah, film-film ini ceritanya menceritakan bahwa yang punya ide menduduki Jogja selama 6 jam itu adalah Soeharto, ya, Letnan Kolonel Soeharto. Padahal sebetulnya itu Jenderal Sudirman yang punya ide itu, ya, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kemudian berundingan dengan Sultan Jogja, yaitu Hamengkubuwono IX. Tapi Soeharto hanya pelaksana saja, tapi di film ini digambarkan seolah-olah dia perintis atau punya gagasan terhadap ide itu. Ya. Jadi dia heroisme Jenderal Soeharto sangat ditonjolkan dalam film ini. Jadi lagi-lagi propaganda pemerintah sebetulnya kedua film ini. Nah, pada film-film pada masa Orde Baru juga menggambarkan tatanan masa Indonesia yang itu ideal ya, terutama dalam keluarga ya. Itu ini keluarganya pasti keluarga yang ideal ya. Laki-laki sebagai suami yang mencari nafkah, istri sebagai ibu yang di rumah tangga, ya, anak-anak yang penurut, itu banyak tampil dalam film-film di masa Orde Baru ya. Jadi polanya sama ya, ada keteraturan, kekacauan dan keteraturan kembali ya. Dan kebanyakan dalam pola-pola seperti ini kemudian kadang-kadang yang menyebabkan kekacauan adalah perempuan. Jadi film-film di masa Orde Baru itu sangat menegaskan atau sangat mengentalkan budaya patriarki, di mana perempuan diciptakan oleh dan untuk laki-laki. Nah, buktinya apa? Dalam film-film ini digambarkan bahwa seringkali ya dalam film-film masa Orde Baru, ketika cerita drama keluarga, seringnya digambarkan yang mendatangkan kekacauan dalam rumah tangga adalah perempuan lain, gitu ya. Dan itu bukan salah suami, tapi salahnya perempuan yang menggoda suaminya orang. Nah, kemudian kembali ke teraturan, artinya kemudian selesai ketika perempuan itu yang perempuan lain itu kemudian disingkirkan oleh yang sudah jadi suami, atau kadang-kadang ada yang mati, gitu ya. Nah, ini jadi pola-pola yang dari perempuan di film-film Orde Baru itu entah menjadi korban, entah menjadi pelaku dari kekacauan. Nah, pada masa Orde Baru ini akan sedikit saya sorot, yaitu semakin banyak produksi film-film yang bertema supernatural atau horor. Ini saya jadikan satu karena supernatural horor itu sebenarnya dasarnya ya film horor itu memang sebagian itu berdasarkan kekuatan supernatural ya. Sedangkan film bertema kekuatan supernatural itu kebanyakan memang bersifat horor. Jadi kalau dilakukan survei, maka memang orang bisa berkata, ya jangan-jangan memang film jenis super horor, supernatural itu memang jenis film yang paling banyak ditemui di Indonesia. Nah, di mana film-film bertema horor atau supernatural itu berakar dari tradisi cerita-cerita hantu yang berada di masyarakat ya, tentang pocong, tentang genderuwo, ya, tentang ya film-film Sundel Bolong gitu ya. Itu kan sebelum ada filmnya kan memang sudah ada cerita-cerita semacam itu, atau film tentang Nyi Roro Kidul misalnya itu kan. Nah, film ini mengapa ini film yang banyak ada di masyarakat? Konon karena memang orang masyarakat Indonesia memang cerita konon karena masyarakat Indonesia memang percaya terhadap kekuatan supernatural ya, sehingga banyak dibuat film supernatural sifatnya ya. Karena saya kira sedikit-sedikit kan kita berpikir ini supernatural ya. Misalnya ada orang ya misalnya sedang di kelas atau teriak-teriak kesurupan. Kesurupan itu berarti kerasukan itu berarti kemasukan setan dan seterusnya itu kan. Padahal belum tentu karena itu, belum tentu karena penyebabnya kekuatan supernatural, belum tentu juga ya. Barangkali orang ini divisi sering terjadi gitu ya. Sebelum pandemi terutama ya, ketika masih di kelas itu memang ada beberapa kasus di mana emang tahu-tahu di sebuah kelas itu tahu-tahu ada mahasiswa teriak-teriak ya seperti kerasukan ya. Walau bisa jadi penyebabnya psikologi, bukan kekuatan supernatural, tapi kita selalu berpikir wah ini pasti ada hantu, berarti ini ada setan seperti itu kan. Nah, itu menyebabkan wah jangan-jangan ya memang karena itu, karena memang pada dasarnya orang Indonesia itu sukanya dengan hal yang supernatural, maka dibuatlah film-film yang temanya supernatural. Tapi tahun 50-60-an itu tidak ada film temanya supernatural ya. Temanya tadi kebanyakan film tentang perang, tentang satir politik, tentang budaya tradisional dan seterusnya. Nah, film horor
yang berbau supernatural itu muncul kembali di Orde Baru. Itu yang terutama paling banyak menyedot perhatian adalah film Ratu Ular tahun 1972 ya. Film yang cerita tentang Nyi Blorong yang dianggap sebagai anaknya Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan ya. Bahkan sampai sekarang juga orang percaya itu masih ada ya. Orang percaya sampai sekarang bahwa memang Nyai Roro Kidul memang betul-betul ada, Ratu Roro Kidul betul-betul ada, bukan hanya cerita saja ya. Nah, tapi tahun 93 itu tahun 1993 ini tahun pertama saya kuliah di Unsud, itu semua jenis film yang beredar di bioskop di Indonesia itu semuanya film horor ya. Begitu populernya film horor pada masa itu. Nah, setelah Orde Baru itu film-film horor itu banyak dicampur dengan jenis film komedi ya. Misalnya seperti ini, horor komedi ya. Banyak film yang judulnya aneh-aneh seperti ini ya, setannya kok beneran, kok masih ada setan dan seterusnya. Kira-kira tema-tema yang seperti judul-judulnya judul-judul yang unik ya. Tapi ini film horor yang sebenarnya lebih berbau komedi. Jadi ketika hantunya nongol malah orang nggak ketawa ya, orang malah ketawa ya, bukannya takut malah ketawa ketika nonton film ini. Nah, ada juga atau banyak juga film-film horor yang dicampur dengan gaya yang lain, itu bercampur dengan seks. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini mungkin yang sebelah kiri mungkin pernah dengar ya film Arwah Goyang Karawang ya, karena konon di situ ada adegan orang berkelahi, yaitu almarhum Jupe dengan Dewi Persik itu berkelahi beneran gitu ya. Dalam set film juga digambarkan mereka betul-betul berkelahi gitu ya. Tidak merupakan settingan, konon seperti itu, konon. Atau juga kalau ternyata settingan ya. Nah, ini film Arwah Goyang Karawang juga menunjukkan sensualitas dari kedua pemain film tadi. Atau seperti ini ya, Pelukan Janda Hantu Gondrong gitu. Atau Pocong Minta Kawin dan seterusnya. Itu yang film-film horor yang lebih menonjolkan sensualitas dari para pemerannya itu ya. Sehingga ketika hantunya muncul dalam bentuk perempuan itu malah orang yang laki-laki horor ya, horor dalam tanda kutip, bukan horor takut ya, atau dalam tanda kutip ya. Tahu sendiri maksudnya ya. Ketika melihat penampilan seksi dari para pemain film yang seharusnya di situ berperan sebagai hantu. Nah, munculnya film-film horor ini terutama tahun 2001 ya. Jadi setelah tahun 93 kemudian ada periode selama ini 7 tahun atau 8 tahun itu tidak ada film horor, bahkan sempat tidak ada sama sekali film diproduksi tahun 97. Nah, tahun 2001 muncul kembali film Indonesia yang pertama justru film horor, yaitu film Jailangkung ya, tahun 2001. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan Jailangkung itu seperti apa ya. Kalau di barat juga ada sebenarnya cerita tentang Jailangkung, yaitu menggunakan papan ya, papan Ouija namanya. Dengan ada papan Ouija kemudian orang memanggil arwah ya. Jailangkung juga sama ya. Mediumnya cuma beda saja ya, kami sama-sama memanggil arwah. Nah, film-film horor zaman sekarang itu banyak yang meniru film-film horor dari luar, yaitu Amerika, Jepang, Korea, Thailand itu ya. Nah, terutama atau seringkali menghadap-hadapkan atau mempertarungkan antara dua jenis hantu. Ini menurut gaya Amerika ya. Nah, ini kalau dari posternya ini kelihatan betul meniru film Amerika ya, film Hollywood yang Alien versus Predator. Ya. Alien versus Predator kan sebenarnya kan dua film berbeda ya. Ada seri film Alien, ada seri film Predator ya. Tapi kemudian dua-duanya dipertarungkan dalam suatu film. Nah, ini ditiru oleh film ini, Pocong versus Kuntilanak gitu. Pocong melawan Kuntilanak. Padahal dua-duanya kan beda ya. Pocong juga punya serinya sendiri, Kuntilanak juga punya sendiri. Ya. Tapi ini dipersatukan dalam film. Jadi mirip seperti film-film kayak Amerika yang mencampurkan dua sosok ya dari dua wilayah yang berbeda sebetulnya, dua dunia yang berbeda sebetulnya. Nah, film horor lama dan kontemporer itu beda ya. Jadi kalau film horor lama itu seringkali bercampur dengan gaya Islam, dengan jenis film Islam ya. Karena dalam film-film horor lama itu seringkali menggunakan simbol-simbol keislaman dan penyelesaian masalahnya dengan tokoh agama. Misalnya ada hantu menyerang, sudah sangat menakoti masyarakat. Pada akhir film datanglah seorang ustadz, seorang kiai yang baca doa, ya, kemudian hantunya hilang seperti itu. Ada 1 atau 2 kali film
vampir datang ya menakuti semua orang, datanglah pendeta. Sama baca kitab juga hilang vampirnya seperti itu. Ya. Jadi campuran dengan jenis film-film keagamaan pada masa lampau ya. Temanya ya antara orang baik lawan orang jahat ya. Manusia itu baik, setan itu pasti jahat ya. Settingnya perdesaan, hampir semua film perdesaan, nah, musiknya menggunakan musik tradisional. Nah, film horor lama diputar di bioskop-bioskop kelas bawah ya. Kalau di Purwokerto diputar di bioskop Srimaya, yang perempatan Srimaya itu dulu ada bioskop, kemudian juga di di Kamandaka itu paling depannya kantor pos itu wilayah Kamandaka, itu bioskop Kamandaka, itu bioskop kelas bawah gitu ya. Kemudian satu lagi di bioskop Garuda itu lokasinya sekarang itu jadi Rita Supermall gitu. Ada bioskop namanya bioskop Garuda yang muter film-film yang murah, harga kancingnya cuma 1.000 atau 1.500 ya. Yang karena murah yang diputar film-film Indonesia termasuk film-film horor. Nah, pada masa kontemporer agama tidak terlalu berperan gitu ya. Pada film Kuntilanak 2 itu atau film Kuntilanak yang baru yang diperan oleh Julie Estelle itu agama tidak muncul di situ ya. Agama tidak berperan apa-apa bahkan ya. Setan itu hilang setelah orang memenuhi permintaan setan, bukan dengan baca doa. Mengandung unsur ilmiah, jadi kadang ada pendidikan, ada menggunakan kajian kedokteran, kadang menggunakan kajian hukum, kadang menggunakan kajian antropologi untuk melihat munculnya setan ini sebetulnya. Atau kajian ilmu sejarah, ilmu psikologi digunakan, bukan pendekatan klinik ketika mempelajari misteri yang muncul. Dan ini tadi terkadang diselesaikan dengan cara membaca doa, tapi dengan menggunakan arwah, itu baru kemudian selesai persoalannya. Bahkan kadang-kadang kekuatan supernatural keberadaannya dipertanyakan, benar nggak ada gitu. Kalau di horor lama orang pasti percaya ada kekuatan supernatural, tapi di film horor kontemporer orang nggak percaya, biasanya nggak percaya adanya kekuatan supernatural. Ya. Gayanya kadang-kadang meniru gaya video musik barat, ya. Kemudian settingnya kebanyakan perkotaan, beda dengan yang tradisional. Musik latarnya bukan lagi musik tradisional, tapi lagu-lagu populer, termasuk dengan lagu-lagu lama yang tadi saya putar, ini kan dari film horor ya. Ya, ini diputarnya di bioskop kelas atas. Ini beda dengan di masa-masa sebelumnya. Ya. Nah, di masa Orde Baru meskipun ada pembatasan, tetap aja muncul film-film yang bernilai tinggi ya, punya nilai estetika tinggi ya. Sidul Anak Betawi itu cerita tentang ketimpangan di Jakarta ya. Film ateis tahun 74 ya, tentang dialog-dialog antara berbagai pemikiran termasuk pemikiran Marxisme di situ dibicarakan. Ada Raden Ajeng Kartini tahun 83, ada Dewa Lindungan Ka'bah, ada Al-Kautsar, ya, ada Naga Bonar yang sering muncul di TV ya, dan November 1828. Ini cerita tentang perang di Diponegoro ya. 6 pasukan dari Pangeran Diponegoro, kemudian ada Sanggar Kopi Pahit. Ini secara diam-diam cerita tentang ini ketimpangan ras ya, ketimpangan antar suku di Indonesia. Sanggar Kopi Pahit itu Ibunda ya, dan kemudian Langit ke Rumahku ini tentang ketimpangan sosial juga. Dan Cut Nyadin itu perjuangan melawan kolonialisme. Film-film di masa Orde Baru juga ditandai dengan diputarnya film-film Amerika dan Mandarin di bioskop kelas atas ya, seperti di bioskop Presiden ya, di Purwokerto. Kalau Presiden sekarang jadi lokasi Moro, itu dulu bioskop film Presiden. Ya. Juga di bioskop Raja Wali ya, yang dulu ada sampai sekarang, itu juga film termasuk bioskop kelas atas. Dan di bioskop Dinasti yang sekarang menjadi Hotel Jawa Heritage. Di situ sudah ada Hotel Dinasti, sampingnya adalah bioskop film Dinasti ya. Kalau sekarang sudah jadi tempat karaoke kalau salah, bioskop film Dinasti itu. Dulu bioskop kelas atas. Nah, tahun 96 film seks semua tahun 96. Itu sebelum tahun 97 itu kemudian film seks tidak ada, tapi film Indonesia juga tidak ada. Jadi tidak ada satupun film Indonesia yang dibuat tahun 97. Mungkin terkait dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu yang memunculkan reformasi. Nah, ini pada masa sekarang itu film-film yang dibuat itu lebih mewakili masyarakat perkotaan dan keinginan dari produser. Artinya lebih banyak orientasi keuntungan. Ya. Yang populer pada masa kontemporer ada film-film bertema romansa remaja, ya, yang sebetulnya sudah dirintis dari masa Orde Baru, ya, terutama dengan dua film ini. Ya. Di film Orde ini lambang film remaja di masa Orde Baru adalah ini. Judulnya Kugadekan Cintaku ya. Sebetulnya itu sebetulnya film ini sebenarnya tadinya hanya menggambarkan isi dari lirik lagunya Gombloh ya, Kugadekan Cintaku, tapi sekarang
tapi karena film ini populer kemudian dibuat berpasir ya, jadinya catatan Sibo ya. Yang pada masa itu ya penampilan seksi dibolehkan muncul dalam poster film, beda kalau sekarang ya. Kalau sekarang pasti sudah di blur ini ya, pasti gambar sudah di blur gambar seperti ini ya. Jadi jangankan manusia, bahkan puting susunya monyet sekalipun di blur ya sekarang ini. Jadi semakin ngaco sekarang ini sebetulnya ya. Kemudian yang jadi ini dari pelambang film remaja di masa reformasi, yaitu Ada Dengan Cinta ya. Yang setelah itu kemudian booming sekali film-film remaja. Kemudian dilanjutkan ya beberapa tahun lalu muncul Ada Dengan Cinta 2 ya. Dengan dua tokohnya yang sampai sekarang masih menjadi idola, yaitu Nicholas Saputra yang kebetulan masih lajang sampai dan sekarang. Dan jadi mungkin di sini yang masih boleh berharap ya, Nicholas Saputra masih lajang, dan Dian Sastro yang meskipun sudah menjadi ibu muda tapi tetap disukai oleh banyak orang ya. Dan film horor ini juga sekarang bangkit lagi. Nah, yang tahun ini sedang saya teliti ya, film-film horor baru, yaitu saya fokus pada 3 film horor, yaitu Pengabdi Setan yang soundtracknya tadi saya putar ya, juga film Perempuan Tanah Jahanam dan film Susana Bernapas Dalam Kubur. Ini mengembalikan kembali horor pada aslinya, karena pada masa sebelum munculnya Pengabdi Setan, gayanya seperti tadi, film-film horor campur dengan unsur komedi dengan unsur seks. Nah, sekarang ketika muncul Pengabdi Setan, orang gambarnya buat film horor yang betul-betul film yang menunjukkan ketakutan ya, tidak lagi menunjukkan unsur komedi. Pengabdi Setan kan sama sekali tidak ada unsur komedinya. Orang betul-betul takut ketika nonton film horor tadi, film Pengabdi Setan ya. Bahkan lebih banyak yang takut itu kebanyakan laki-laki gitu ya. Saya lihat sendiri ketika ada adegan-adegan menakutkan dalam bioskop ketika saya nonton film ini, itu banyak laki-laki yang kemudian beralih ke layar HP-nya, seolah-olah baca HP ya. Seolah lihat HP, padahal sebenarnya ingin menghindari nonton film Pengabdi Setan ini. Ya. Jadi kelihatannya banyak laki-laki yang nonton film ini mengikuti permintaan pacarnya itu yang perempuan. Jadi kelihatannya malah perempuan lebih tabah nonton film horor daripada laki-laki gitu ya. Kalau amatan saya sekilas pada waktu saya nonton film ini ya, karena saya menonton film biasanya saya juga meneliti penontonnya, saya juga melihat reaksi penontonnya. Nah, ini banyak dikonsumsi kelas menengah baru ya film-film ini. Jadi orang-orang muda, mahasiswa itu banyak menonton ini. Diputar di biasa-biasa kelas atas, yaitu film bioskop grup jaringan grup 21, CGV, ada di Purwokerto, dan ada Bisnet. Yang settingnya sangat beragam, bukannya perdesaan, bukannya wilayah terpencil, tapi juga sekolah, kampus, kafe, lapangan basket, perumahan elit. Nah, film Pengabdi Setan unik karena film ini film aslinya tahun 80 itu dibuat settingnya justru perkotaan. Jadi pada masa itu sebetulnya kebanyakan setting film Indonesia itu settingnya perdesaan, tapi ketemu film horor ya. Tapi kalau film horor Pengabdi Setan tahun 80 itu settingnya malah perkotaan. Tapi Pengabdi Setan tahun 2017 itu settingnya malah di pedesaan gitu ya. Jadi kalau film horor pada tahun itu kebanyakan itu settingnya perkotaan, Pengabdi Setan malah berkebalikan, itu settingnya kembali ke pedesaan. Dan setelah itu film-film horor muncul, setelah itu settingnya pedesaan semua gitu ya. Nah, ini tema-tema baru yang muncul, jadi banyak menembakkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Misalnya tema yang saya kira di masa Orde Baru tidak akan muncul, yaitu tema LGBT. Ya. Nah, ini tahun 2012 ya, kalau salah 2012 atau 2010 saya lupa, itu muncul film Arisan yang menampilkan hubungan homoseksualitas ya. Ada tokoh yang diperankan oleh Surya Saputra dengan diperankan oleh ini ya, Tora Sudiro. Ya. Kemudian belum lama tahun 2018 atau 2019 itu film Kucumbu Tubuh Indahku yang juga dianggap itu kontroversial ya. Untuk sebagian masyarakat kontroversial. Komen saya biasa saja ya. Terutama saya tertarik dengan film ini karena dia menampilkan seorang penari lengger, kehidupan seorang penari lengger asli Banyumas ya, namanya Rianto yang sekarang tinggal di Jepang ya, yang kisah hidupnya itu menjadi inspirasi dari film Kucumbu Tubuh Indahku, yang mana film ini menampilkan bagaimana ragam seksualitas di masyarakat Indonesia. Jadi ada penari laki-laki yang berlaku secara feminim, tapi dia tentunya tetap laki-laki sebetulnya. Kemudian ada peristiwa 1905 ditampilkan dalam film Sang Penari, yang dasarnya adalah film Ronggeng Duku Paruk, tulisan dari novelis Banyumas, Ahmad Tohari. Kemudian ada film UNI, ini film tahun kemarin ya, film
yang menangkan film dokumenter terbaik di Festival Film Indonesia. Ini juga bisa tahun 65 karena cerita tentang dua perempuan tua yang jadi penyintas dari peristiwa 1965. Kemudian film-film kontemporer sekarang juga banyak diakui secara regional dan internasional. Nah, ini yang betul-betul baru, yaitu yang sebelah kiri, yaitu film Marlina, Pembunuh dalam 4 babak. Ya. Ini film yang sangat diapresiasi di Festival Film Cannes di Prancis, di Paris. Ini betul-betul grace ini film ini. Ya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ya. Film didasarkan dari cerita pendek Eka Kurnia. Sekarang ini sedang populer sekali karena dia menang di beberapa festival film internasional. Ya. Makanya ini judulnya pakai judul barat ya. Vengeance is mine, all other pay cash. Ya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ya. Ini adanya di bioskop online ya. Jadi belum bisa diputar di bioskop karena pandemi ya. Tapi ini betul-betul masih baru ya, baru beberapa bulan kemarin film ini. Kemudian munculnya film-film pendek dan dokumenter. Nah, saya juga sedikit tentang ini. Jadi film pendek dan dokumenter adalah film-film yang populer di hampir seluruh penjuru, terutama di Jawa, karena jumlah produksinya mencapai ratusan per tahun ya. Jadi kalau film-film panjang, film-film cerita itu mungkin cuma puluhan. Kalau film pendek dan dokumenter itu ratusan jumlahnya per tahun. Nah, ini dibuat oleh terutama pelajar dan mahasiswa. Ya. Banyak di antara mereka yang mengerjakan film pendek dan dokumenter itu karena tugas kuliah. Ya. Mungkin dalam mata kuliah juga pernah ya, beberapa tahun lalu ketika masih sebelum pandemi itu biasanya tugasnya untuk mata kuliah ini adalah membuat film pendek atau film dokumenter. Ya. Makanya tidak heran kalau di Unsud saja ada tugas itu, apalagi di luar Unsud ya, banyak kampus lain juga buat menugaskan mahasiswa untuk bikin film. Ya. Dan itu baru dari satu mata kuliah ya. Di Sosiologi Unsud kan juga ada beberapa mata kuliah yang juga menugaskan mahasiswa bikin film. Jadi tidak heran kalau jumlahnya sampai ratusan, bahkan ribuan mungkin. Kalau di Jawa saja ya, dibuat oleh pelajar dan mahasiswa. Namun film-film jenis ini hampir tidak ada dukungan kelembagaan, tidak ada dukungan jaringan organisasi ya. Jadi benar-benar independen. Dan ini didorong oleh ketersediaan komputer dan gadget. Jadi sekarang orang bikin film tidak perlu kamera, tapi cukup HP ya untuk bikin film itu. Termasuk untuk bikin film yang terutama tugas ya, hampir pasti tidak bikin film dengan kamera film ya, hampir pasti bikinnya dengan HP. Nah, termasuk nanti untuk untuk tugas ini juga kan sebenarnya juga versi film juga kan, bikin bikin postcard atau bikin video ya. Nah, temanya biasanya mengembarkan kehidupan sehari sekitar tempat tinggal para pembuat film, mengandalkan pentas film lokal ya untuk berkembang. Jadi keberadaannya biasanya diketahui banyak orang ketika tampil di festival film lokal, termasuk di sekitar kita, yaitu Festival Film Purbalingga ya, yang kemarin itu masuki usia 15 tahun. Jadi kita boleh berbangga karena Festival Film Purbalingga ya, bagian dari Banyumas Raya itu menjadi festival film daerah yang paling konsisten, karena dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah absen ya, tidak pernah hilang, tidak pernah tidak hadir. Setiap tahun itu pasti ada, meskipun ada banyak kesulitan. Nah, tahun ini karena masih ada pandemi, ini diselenggarakan secara online, Festival Film Purbalingga ini, lewat YouTube dan lewat Zoom. Muncul tema-tema khusus tentang pelanggaran di masa HAM di masa Orde Baru ya, misalnya puisi tak terkuburkan, Mass Grave itu tentang penguburan massal orang-orang dengan PKI itu di daerah Wonosobo, kemudian ada Jagal ya, ada Senyap ya. Saya kira ini di YouTube ada semua Jagal dan Senyap. Dan juga yang saya kira gaungnya masih ada adalah muncul film pendek Tilik. Nah, ya mungkin judulnya banyak yang tahu, tapi tahu tentang Butejo ya. Ini film yang sangat populer ya, terutama karena di masa pandemi terutama. Ini sebenarnya tahun 2016, tapi tahun 2019 sebetulnya, tapi tahun 2020 menjadi sangat populer karena pandemi, jadi orang nonton di YouTube ada film ini, jadi ramai ya. Saya kira kalian juga hampir pasti tidak ada yang melewatkan film Tilik ini ya. Paling tidak pernah mendengar adanya film Tilik tentang kelakuan Butejo dan yang suka bergosip dan perempuan-perempuan lainnya yang sebetulnya menampilkan stereotip atau melestarikan stereotip yang patriarkis tentang perempuan, bahwa perempuan itu suka bergosip dan seterusnya. Kemudian muncul kembali film-film Islam dengan gaya baru. Nah, tahun 2004 muncul film Kiamat Sudah Dekat yang menceritakan tentang
hubungan seorang penyanyi rock dengan seorang putri seorang ustadz ya. Kemudian tahun 2015 atau 14 saya lupa, ini muncul Hijabers in Love. Kemudian tahun 2018 ya Ayat Cinta 2 yang penonton cukup banyak jumlahnya, dan mungkin juga di sini ada yang nonton juga film ini. Kalau Ayat Cinta pertama itu bagian dari tesis doktoral saya. Ya, jadi kemudian juga ada film Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea, juga film menyita perhatian karena ini cerita tentang ada unsur keislamannya, tapi unsur travelingnya juga ada. Dan ini film-film ini juga populer pada masa itu, pada masa beberapa tahun lalu, karena kira-kira cerita tentang bagaimana seorang perempuan berhijab itu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa perlu didampingi dengan laki-laki ya. Jadi ini gaya baru dari film-film Islam pada masa itu. Karena pada masa tahun 80-an itu film-film Islamnya itu identik dengan film-filmnya Rhoma Irama gitu ya, film-film bertema dangdut dan juga dakwah. Nah, kemudian berkembang ekosistem baru perfilman. Jadi sekarang perfilman ketika bicara soal festival film itu juga banyak melibatkan akademisi dan kelompok-kelompok perfilman yang lainnya, termasuk dalam Festival Film Indonesia tahun 2021 ya. Ini contoh ya, ketika saya diikutkan dalam rapat tentang penjurian film 2021 ini bersama dengan panitia FFI 2021 yang tidak lain ya, ketuanya ada Reza Rardian. Saya ikut sempat rapat dengan Mas Reza, yaitu persiapan film kebetulan saya diminta untuk juga membaca dan menilai kategori kritik film ya. Jadi sekarang bukan hanya filmnya dinilai, tapi kritik filmnya juga itu dinilai, ikut menjadi satu kategori yang akan nanti diumumkan dalam festival, dalam malam penghargaan Festival Indonesia 2021 yang kira-kira bulan Desember. Nah, muncul juga para pembuat film baru yang berlatar belakang non film ya, seperti ini yang juga viral ya, yaitu film buatan Tompi, Dr. Tompi, yaitu film Selesai, yang ini sempat banyak dibicarakan, mungkin juga yang nonton film ini ya, meskipun harus bayar 30.000 yang untuk nonton di bioskop online, tapi dan film ini menunjukkan bagaimana pembuat film mestinya juga belajar tentang film ya. Mengapa film ini banyak dikritik, karena secara teknis dia itu tidak memadai ya. Meskipun gambarnya bagus, tapi sebenarnya banyak cacatnya. Tapi secara perfilman, secara tema juga menyudutkan perempuan ya, seolah-olah kalau ada selingkuh itu pasti penyebabnya adalah perempuan. Laki-laki tidak pernah bertanggung jawab adanya perselingkuhan. Ya. Nah, bagaimana kemudian identitas keindonesiaan dalam film? Jadi kalau kita melihat film-film tadi itu Indonesia itu apa? Itu memang belum selesai, belum tuntas ya. Makanya identitas keindonesiaan itu adalah proyek yang belum selesai atau mungkin tidak akan pernah selesai ya, karena tadi pada masa Orde Baru Indonesia itu berarti cuma orang-orang Jawa saja, tapi kalau kita melihat orang Indonesia setelah Orde Baru itu ada orang Cina, ada orang non Muslim, ada orang Arab dan seterusnya. Kemudian jadi Indonesia seperti apa itu ternyata tidak pernah tuntas identitasnya, dan wacana besar dalam perencanaan Indonesia ternyata masih ada wacana Barat ya, tetap ada karena banyak film dibuat dengan gaya Barat. Kemudian ideologi Orde Baru juga masih ada karena kebanyakan, meskipun ada banyak film yang dibuat, tapi tidak pernah ada film yang mengkritik tentang militer. Tidak ada film yang berani mengkritik pemerintah secara langsung. Beda dengan pada masa Orde Lama. Sudah menimbulkan keislaman dan juga menampilkan tentang nasionalisme. Ini juga masih terus-menerus dibuat ya, termasuk film tentang Jenderal Sudirman ya tahun 2016 atau 17 ya. Jadi ini saya kira juga banyak yang menonton ya, film Cokroaminoto, film Soekarno ya. Mungkin juga ada yang menonton film Sugia. Ini agak beda, film nasionalis yang beda karena menampilkan tokoh nasionalisnya adalah dari kalangan Katolik ya, dari seorang uskup Sugia Pranata yang kemudian bikin Universitas Katolik Sugia Pranata di Semarang. Kerangka ideologi Orde Baru masih kuat tadi dalam film-film utama, terutama tadi ceritanya tidak pernah ada yang tidak ada yang pernah berani tadi menyinggung tentang pemerintah ya, tidak pernah berani mengkritik pemerintah. Polisi selalu ditampilkan tetap bagus ya, meskipun dalam film Tilik menarik karena polisi dijadikan bulan-bulanan oleh para ibu-ibu ya, jadi polisi kalah oleh ibu-ibu dalam film Tilik. Ini agak beda memang ya. Tapi umumnya
polisi tetap yang benar, polisi tetap dalam pihak yang benar, tidak pernah dalam pihak yang salah dalam film-film terutama di masa Orde Baru. Ya. Nah, tapi juga dalam film-film di masa setelah Orde Baru juga banyak menampilkan buatan terhadap sejarah resmi Indonesia seperti tadi terkait dengan peristiwa 1965. Nah, saya kira itu yang dapat saya kisahkan, saya sampaikan tentang kaitan antara film dan identitas kebangsaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya artinya ya bisa iya bisa tidak ya. Silakan, tapi jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan di sini?